Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa sehat dan bugar. Salam persaudaraan bagi saudaraku setia hati teratai dimanapun berada. Salam damai bagi seluruh pencak silat di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Dan juga saya sampaikan salam sejahtera bagi saudaraku non-muslim. Nah, di malam hari ini perkenankan saya mencoba membagikan suatu pengalaman dari beberapa pasien-pasien saya, yaitu yang berhubungan dengan varikokel. Karena itu silahkan pahami video saya, pahami dari satu persatu apa yang saya sampaikan, kenali, amati dan lakukan sejak dini, sebelum terjadi varikokel yang cukup parah. Sebelum saya menginjak ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa saudaraku tekan subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Ini pengalaman ini saya amati, saya teliti dari berbagai pasien-pasien saya yang mengalami penyakit varikokel. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Bagi pasien saya yang mau mengikuti arahan, mau mengikuti senam, mau mengikuti anjuran saya. Untuk senamnya sudah saya berikan. Di video yang sudah saya upload. Bagi yang kurang paham, nanti insya Allah ada saudara kita yang dari YouTuber juga yang kurang paham kayaknya tentang senam. Nanti insya Allah saya akan melakukan bimbingan senam varikokel secara live. Nanti jenengan semua bisa mengikuti. Oke, tak perlu banyak basa-basi lagi. Saya akan mencoba menjelaskan tanda-tanda dari gejala varikokel yang sudah saya rangkum di buku saya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pasien-pasien saya yang mengalami varikokel. Ini semua kayaknya rata-rata mengalami yang sama. Meskipun tidak menjamin 100% itu varikokel, cuma 80% rata-rata pasien mengalami hal yang sama. Pertama, sering munculnya rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Ya, ketika perut bagian bawah ini turun, ini mempengaruhi juga aliran darah yang mengarah ke testis. Tapi ini biasanya hilang timbul. Ya. Kedua, seringnya muncul rasa nyeri atau pegal di salah satu kaki. Biasanya dominan sebelah kiri. Sini sering tidak nyaman, bagian ini sekitar ini. Ya, ini sering tidak nyaman. Ketiga, pinggang sering tidak nyaman. Ketika perut turun, ini juga mempengaruhi urat saraf area lingkar pinggang. Ini juga menyebabkan pinggang tidak nyaman. Kenapa kok berhubungan dengan varikokel? Karena jelas ketika perut turun, ini mempengaruhi urat saraf di pinggang dan juga mempengaruhi karena ini terhubung urat sarafnya. Terhubung semua juga terhubung ke sini. Ini adalah tanda-tandanya, tanda-tanda awal gejala varikokel. Yang selanjutnya susah BAB. Ketika perut sudah turun, itu biasanya juga BAB juga agak susah, dan juga kencing pun juga mulai tidak lancar. Jadi keluar, berhenti, terus baru keluar. Itu gejala-gejala ringannya. Kelima, seringnya muncul rasa nyeri ya. Tadi rasanya nyaman di sini, terus ini sudah muncul rasa nyeri di areal paha bagian dalam ya, atau bagian kiri atau kanan, meskipun dominan rata-rata sebelah kiri. Setelah keenam akan muncul rasa nyeri atau sakit tepat di pangkal paha bagian dalam, di sebelah sini, atau selakangan bahasa Jawanya ya. Itu salah satu tandanya. Terus ketujuh ini
rata-rata tubuh senantiasa merasa meriang. Ketika rasa nyeri sudah muncul di sini, di selangkangan tubuh mulai merasakan nyeri, meriang, panas dingin, meriang, panas dingin. Itu awal-awalnya seperti itu. Dan ke-8 munculnya benjolan-benjolan di pembuluh darah vena di areal sini. Paha bagian dalam ini akan muncul bunder-bunder gitu, bulat-bulat, itulah bahasa Indonesianya. Nah, ke-9, setelah rasa muncul nyeri, ke-9 ya. Ke-9 setelah muncul rasa nyeri-nyeri itu biasanya akan mulai mengarah muncul rasa nyeri panas di sekitar buah zakar. Nah, ini coba cek buah zakarnya, biasanya ada benjolan-benjolannya atau kayak cacing mungker-mungker di kantung kemihnya itu. Ya. Setelah itu biasanya ini mempengaruhi jenengan akan ditandai gejala lain, yaitu kaki kiri senantiasa kesemutan kalau toh terjadi varikokel pada bagian kiri. Kaki kiri sering kesemutan, sering kram. Ini dominan rata-rata yang saya tangani sebelah kiri. Itu akan muncul ini, kaki ini akan mulai sering kram dan sering kebas seperti itu, dan seperti itulah pokoknya. Ya. Terus selanjutnya ini unik ya. Selanjutnya berapa ini? 10. Nah, ke-10 silahkan cek kaki jenengan. Biasanya antara kaki dan kiri ini elastisnya, lenturnya akan berbeda. Bagi orang yang mengalami sakit varikokel sebelah kiri, maka biasanya kaki kiri cenderung tegang atau mengeras, tidak selemas. Jadi yang sini lebih kaku, kakinya ini lebih kaku dibanding yang kanan kalau toh penyakit varikokelnya sebelah kiri. Nah, itulah saudaraku tanda-tanda atau gejala varikokel yang banyak dialami pasien-pasien saya. Bagi saudara-saudaraku yang sering WA, sering inbox, ini sakit, ini bukan. Nah, ini saya jawab di sini. Ya, jadi selain dari beberapa itu tadi, kalau yang sudah parah, biasanya buah zakar kanan dan kiri tidak seimbang, akan turun salah satu atau besar salah satu, dan ditandai sekitarnya ini ada buletan-buletan atau kayak cacing-cacing gitu loh, urat saraf yang muntir-muntir gitu. Itu yang kalau sudah parah. Ya, lebih parah lagi rasa nyeri kayak terbakar di dalam tubuhnya. Ini bukan magic, ini ilmiah dan medis. Insya Allah seperti itu. Jika jenengan mengalami keluhan yang saya sampaikan tadi dari beberapa poin, misalkan jenengan mengalami sampai 1 sampai 11, nah, dari awal sampai akhir. Jika jenengan mengalami keluhan dari awal sampai akhir tadi minimal 3 atau 4 poin, insya Allah jenengan kena gejala varikokel. Ya, jadi amati sejak dini, pahami tanda-tanda ini, lakukan sejak dini sebelum penyakit varikokel Anda bertambah parah dan hasil akhirnya bisa sampai ke operasi. Namun bagi saudara-saudaraku yang takut operasi, tidak apa-apa. Oke saudaraku, pahami yang saya sampaikan ya. Misalkan jenengan mengalami dari beberapa poin dari 1 sampai akhir tadi, misalkan 1 sampai 4 saya mengalami. Nah, itu insya Allah jenengan sudah mengalami gejala varikokel. Makanya pahami, amati dan lakukan penanganan sejak dini. Insya Allah sebelum parah ini nggak sampai perlu melakukan tindakan operasi. Insya Allah seperti itu, dan bisa dibantu doping dengan obat-obatan. Itulah yang bisa saya sampaikan saudaraku. Jika jenengan pengen terapi ke saya, monggo silakan, dan mudah-mudahan kalau memang untuk terapi ke saya jauh karena saya berada di Surabaya dan kadang juga di Nganjuk,
Di Surabaya ini di Simo Gunung Keramat Timur Gang 4 nomor 65, rumahnya Pak Muhyiddin Ghazali. Terapinya saya Muhammad Sofyan, ataupun di Nganjuk di Desa Kepanjen, Dusun Posorjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Terapinya juga saya. Kalau jenengan, waduh saya mau terapi jauh bang, silahkan lakukan senam yang sudah saya update. Ya, lakukan senam ini insya Allah ampuh mengatasi yang sudah saya sampaikan. Dan jika saudaraku masih belum paham dengan senamnya, insya Allah saya menerima request yang sudah di WA-kan saudara-saudara kita dari YouTuber yang ingin dibimbing secara live teknik senam varikokelnya. Insya Allah bulan depan saya akan live secara langsung atau membimbing jenengan secara langsung. Saya hitungi dari jarak jauh, jenengan amati, pahami, lakukan dan buktikan. Oh ya saudaraku, tadi adalah tanda-tandanya, dan ini adalah cara ngeceknya secara manual ya. Secara manual bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan cara panjenengan ini duduk ongkong-ongkong gini, ya, nggak usah pakai CD, ya, nggak usah pakai CD, duduk ongkong-ongkong gini. Lihat, biasanya antar buah zakar atau telur atau ndoke itu biasanya akan kelihatan gede sebelah atau turun sebelah, jadi nggak seimbang. Artinya seimbang begini, ini akan turun gini atau kendor begini. Kedua, postur kemaluan itu tidak berdiri secara lurus kalau posisinya tegang. Kalau tegang nggak bisa berdiri secara lurus ini, tapi agak serong ke kiri kalau sakit varikokelnya sebelah kiri ya. Nah, dipahami. Yang pertama, untuk ngeceknya silahkan amati begini, dengan duduk ongkong-ongkong, lihat kondisi buah zakar antara kiri dan kanan besar mana. Biasanya kalau kiri yang sakit, kirinya lebih cenderung besar atau cenderung gandul. Nah, seperti itu. Terus kedua, biasanya juga kalau berdiri, kalau tegang biasanya tidak lurus tapi serong ke kiri atau serong ke kanan. Nah, terus ketiga, silahkan cek dipegang-pegang aja, itu akan kerasa nanti benjolan-benjolan selain telurnya itu ya, selain buah zakarnya itu ada benjolan di sekitarnya, itu adalah varikokel. Ini menurut pengalaman saya nangani pasien-pasien. Selain dari tadi kita ngecek telur atau buah zakarnya itu, selain posisi kemaluan yang agak nyerong, dan juga ini ada yang unik saudaraku. Biasanya kalau yang sakit varikokel sebelah kiri, nanti kaki ini cenderung yang kiri ini agak pendek. Nah, ini unik. Kalau nggak percaya nanti bisa diamati. Sudah banyak ini pasien yang saya amati seperti itu. Jadi pendeknya bukan, panjang sebelahnya bukan terlalu signifikan. Biasanya antara kiri dan kanan hanya selisih 1 atau 2 cm. Nah, cuma segitu aja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Namun jangan lupa saudaraku, tetap pantengin terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tak lebih bagi diri saya sendiri maupun jenengan semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua. Kita semua senantiasa sehat bugar dalam lindungan Allah, lancar dalam segala aktivitas, apapun usaha Anda, apapun tindakan Anda, selagi positif, lakukan, buktikan, dan sukses selalu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.